Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mungkin teman-teman sudah membaca ya, ataupun melihat ada sebuah berita yang menampilkan satu foto. Di foto itu ada sebuah seminar yang slide-nya itu berbicara tentang APBN 2026. Dan di antara 3 prioritas itu, ternyata yang dijadikan prioritas utama adalah MBG, misalnya, terus perumahan dan sebagainya. Dan saya kaget, ternyata pendidikan itu menjadi hanya faktor pendukung saja. Gimana ya, padahal pendidikan itu kan penting banget loh teman-teman. Maju mundurnya suatu bangsa itu bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di sana. Nah, kalau sistem pendidikannya ataupun pendidikannya itu tidak dijadikan sebuah prioritas, lalu apa yang akan terjadi kepada satu bangsa di 5-10 tahun ke depan? Anggaran yang banyak dilontarkan hari ini yaitu adalah program dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam bentuk MBG menjadi prioritas utama, paling utama dalam rangka untuk melawan ya misalnya stunting atau melawan kekurangan gizi dan sebagainya. Oke, itu adalah sesuatu program yang bagus yang memang ini sebenarnya tugas dari pemerintah untuk melakukan itu dari dulu. Tetapi ada satu sisi gelap yang harus kita ungkap juga, bukan melihat program MBG-nya, tetapi ternyata bagaimana pemerintah mendapatkan anggaran dana untuk program ini. Saya juga kaget kemarin saya lihat ya, ada satu berita yang menyampaikan bahwa pemerintah itu membutuhkan kurang lebih 335 triliun rupiah untuk melakukan ataupun melaksanakan program ini di tahun 2026. Lalu dari mana uangnya coba? Apakah Indonesia punya? Ternyata uangnya itu harus mengambil utang luar negeri. Kemana? Ke Cina. Nah, ini satu hal yang gimana ya, katanya gratis ya. Tapi ternyata pemerintah untuk melancarkan ataupun melaksanakan program ini itu harus berhutang. Teman-teman coba bayangkan secara logika gini. Kalau hari ini pemerintah itu mengambil utang luar negeri sekian triliun, ya, sekian ratus triliun rupiah, lalu diberikanlah itu menjadi satu produk yaitu MBG, disampaikanlah atau diberikan kepada anak-anak bangsa. Oke lah anak-anak makan sekarang gratis. Tetapi apa yang terjadi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Pertanyaannya hutangnya udah lunas apa belum? Belum lunas teman-teman. Karena hutang luar negeri itu, ya mana ada makan siang gratis. Dikasih hutang dibayar sekian, nggak mungkin. Luar negeri itu akan ya memberikan utang itu beserta dengan bunganya. Dan bunga itu setiap tahunnya biasanya terus-menerus naik. Bahkan bisa jadi Indonesia hanya bisa membayar utangnya atau membayar bunganya saja. Nah, ini menjadi sebuah problem masa depan sebenarnya. Orang-orang yang tidak bisa berpikir jauh, dia itu hanya akan mementingkan apa yang bisa kita lakukan instan hari ini. Kenapa? Ya karena politik. Jika kita lihat ya, masa pemerintahan presiden itu 5 tahun. Nah, berarti 5 tahun ini harus memberikan kesan yang terbaik untuk masyarakatnya. Bukan memberikan kesan 10 tahun baru terasa. Nggak kayak gitu konsepnya kalau di dalam sistem kapitalis sekuler ini. Kalau dalam sistem ini, bagaimana orang itu menjadi good, ya, menjadi good person di masa jabatannya. Maka pada saat jabatan 5 tahun ini digunakan dalam kurun waktu 5 tahun ini digunakan dengan program-program yang langsung terasa secara instan, yang langsung dirasakan oleh rakyat. Tentu rakyat akan senang dengan program yang langsung terasa. Tetapi apa yang terjadi setelah 5 tahun ini? Apakah selesai masalahnya? Malah akan bertambah-tambah dengan masalah-masalah yang lain, termasuk masalah utang itu. Satu program bagus dalam rangka untuk memenuhi gizi nasional, tetapi ada satu sisi kelam, satu sisi gelap, yaitu adalah dari mana anggaran ini didapat. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita lihat, pendidikan dijadikan hanya faktor pendukung saja. Kita tahu banyak sekali kasus-kasus saat ini. Banyak kasus saat ini yang melibatkan siswa dengan gurunya. Ada siswa yang kurang ajar terhadap gurunya. Atau ada juga mungkin guru yang tidak kompeten yang harus mengajar satu dan yang lain hal kepada siswanya.
Atau boleh jadi di beberapa tempat, di beberapa sekolah ya, di daerah-daerah tertinggal, itu fasilitas itu belum bisa diakses banyak oleh mereka. Teknologi, listrik dan sebagainya itu belum bisa dianggap merata di beberapa tempat dan di beberapa wilayah. Tentunya harusnya ini dijadikan sebuah prioritas utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dari undang-undang kita. Nah, kalau pemerintah itu berpikir visioner itu berpikir jauh ke depan, maka pemerintah itu harusnya berpikir apa yang aku bisa lakukan hari ini yang nanti akan berbuah manis sekian tahun ke depan. Sebagaimana orang-orang kampung misalnya ya, di desa, orang-orang desa, atau orang-orang yang hidupnya di daerah pedesaan lah ya. Mereka itu menganggap kalau misalnya hari ini saya punya anak, berarti saya harus menanam pohon jati misalnya. Kenapa sih ada pikiran seperti itu? Padahal pohon jati itu nanti akan bisa diambil manfaatnya sekian tahun ke depan. Masih lama. Atau 10, 20, 30 tahun ke depan. Masih lama. Tapi mereka itu bersemangat, orang tua kita ya, yang di desa itu bersemangat untuk menanam pohon jati pada saat anaknya baru lahir. Kenapa? Karena mereka paham tentang konsep investasi. Orang-orang yang instan, orang-orang yang hanya berpikir instan, dia itu hanya berpikir apa yang harus aku lakukan hari ini agar besok itu aku itu dalam kondisi yang aman. Apa yang aku bisa lakukan hari ini yang besok itu akan terasa hasilnya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang berpikir instan. Apa yang harus aku lakukan pada saat aku menjabat sehingga dalam masa jabatan ini banyak hasil yang bisa aku berikan kepada rakyat. Tetapi tidak berpikir, kalau jabatan saya sudah selesai, apakah yang aku lakukan ini tetap bermanfaat, ataukah menjadi madarat yang banyak untuk rakyat. Nah, ini sebenarnya ya menjadi sebuah diskursus ya buat teman-teman juga. Mungkin ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi kalau saya pribadi, ya boleh dong ya berpendapat. Kalau saya pribadi, saya sangat miris sekali, kaget sih. Kalau misalnya seukuran negara Indonesia menjadikan pendidikan sebagai faktor pendukung saja. Padahal adanya presiden, adanya polisi, adanya tentara, adanya semua profesi itu berawal dari dari pendidikan. Kalau pendidikannya hari ini dibangun dengan sistem dan diprioritaskan menjadi prioritas utama negara, maka kita lihat apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia. Kalau ada semboyan Indonesia Emas 2045 misalnya, maka itu akan real terjadi, insya Allah, kalau diprioritaskan dalam sistem pendidikan. Tetapi itu hanya akan menjadi angan-angan dan khayalan saja kalau ternyata pendidikan hanya dijadikan sebagai alat pendukung saja. Ya, padahal kalau skill sumber daya manusianya diasah, mendapatkan banyak insight, diberikan secara full dari pemerintah. Akses sekolah misalnya dimudahkan, dimurahkan, bahkan digratiskan. Kampus misalnya dibuka, lapangan kerja banyak gitu ya. Atau penelitian itu melimpah. Apa yang terjadi pada Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan? Tentu akan maju. Sebagaimana negara-negara lain yang tadinya mungkin dianggap sebelah mata. Cina itu dulu, kita tahu ya, kita kalau beli motor Cina dulu itu gengsi. Ya, kendaraan dari Cina itu gengsi. Tapi Cina berhenti apa enggak? Enggak. Cina itu terus mengembangkan sistem pendidikannya menjadi pendidikan menjadi sebuah faktor prioritas yang akhirnya mereka melakukan banyak penelitian, melakukan banyak eksperimen gitu ya. Sehingga terciptalah banyak sekarang kendaraan-kendaraan yang berasal dari Cina. Bahkan membanjiri market dunia. Nah, itulah yang akan terjadi kalau pemerintahan kita paham terhadap investasi terbesar bagi negara. Bukan hanya investasi instan, hasil dari pemikiran akidah kapitalis sekuler. Kadang-kadang orang itu nggak sadar ya, dia itu sedang mengkonsumsi akidah apa. Oke, teman-teman mungkin ada yang nggak paham akidah maksudnya apa sih. Jadi di dunia ini ada 3 akidah besar.
Ada kapitalis, sekuler, komunis, ya sosialis komunis, dan satu lagi Islam. Cirinya apa sih? Kenapa? Kalau saya bilang hari ini pemerintah kita pakai akidah kapitalis sekuler. Kenapa? Ya karena hanya mementingkan untung rugi saja. Kalau saya mengeluarkan sekian triliun, apa yang akan kita dapat? Karena boleh jadi pendidikan, kita berikan sekian triliun sekarang, tidak akan terasa sekarang. Akan terasanya beberapa tahun setelahnya. Tetapi kalau perumahan, kalau makan bergizi gratis, itu kalau kita berikan sekarang akan langsung terlihat dampaknya, langsung terlihat keuntungannya. Ciri kapitalis. Bagaimana aset-aset sumber daya alam itu banyak dikuasai oleh asing. Itu juga ciri-ciri dari akidah kapitalis. Atau bahkan segala kebijakan-kebijakan yang ada itu malah menguntungkan pihak-pihak, ya, perusahaan-perusahaan besar saja atau perusahaan-perusahaan asing bahkan. Nah, itu adalah ciri kapitalis. Maka ciri kapitalis ini adalah sebuah sistem yang berbahaya bagi kemajuan negara, bahkan bisa membuat negara itu jadi hancur. Lalu sistem apa yang harusnya menjadi akidah kita agar setiap keputusan, setiap program itu tidak salah? Akidah apa? Ada dua lagi, komunis, sosialis, atau Islam. Teman-teman pilih mana? Tulis di kolom komentar.